Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang merasakan panasnya di bawah tenda, insyaallah al-ajr ala qadar ta'ab, pahala akan didapatkan sesuai dengan kadar kesulitan yang dirasakan. Ganjaran akan didapatkan sesuai dengan kadar kepayahan. Ada yang kelas VVIP, duduk di kursi. Ada yang kelas VIP, duduk di bawah tenda. Ada yang kelas ekonomi. Ada yang tidak ada kelas, duduk di teras. Tapi tingkatannya besar duduk di teras itu. Kenapa? Karena dia duduk di teras masjid. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya hormati, para kiai, para ustadz, khususnya bersama kita ada Kiai Dr. Andes Abdul Hakim, ananda daripada guru kita bersama Ayah Ali, dan alhamdulillah bersama kita juga ada Kiai M. Mughni, alhamdulillah guru di daerah kita ini Tanjung Pasir, dan ada juga ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, baik yang berada di panggung ini atau di bawah di dekat hadroh. Ada juga mungkin yang ada di tenda kelas VVIP. Ada ustadz yang nggak sempat untuk duduk di panggung, tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu. Ada juga mungkin ibu hajah atau ustadzah yang ada di sini yang tidak bisa Habib sebutkan namanya karena belum tahu. Tapi insya Allah semuanya akan mendapatkan pandangan khususnya dari Sohibul Khal Al-Imam Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kita doakan mudah-mudahan semua ustadz, semua ustadzah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dilancarkan semua urusan dunianya dan dikabulkan semua hajatnya dan akan dimanfaatkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang Habib hormati juga jajaran pemerintahan. Bersama kita ada Pak Camat yang alhamdulillah Habib 2 kali udah ketemu dengan beliau. Ada juga dari DPRD, mungkin ada DPR juga dari Jambi ataupun yang mewakili. Ada juga mungkin jajaran pemerintahan dari kepolisian, mungkin ada dari TNI yang tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu. Tapi insya Allah
para jajaran pemerintahan baik legislatif ataupun sipil, insya Allah semuanya yang hadir di acara hall Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan menggapaikan hajat mereka semua, insya Allah. Hajat mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang Habib hormati juga para panitia pelaksana hall daripada hall Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah utamanya, karena panitia inilah ibu-ibu dan bapak-bapak semua bisa ikut kumpul bersama, duduk bersama, hadir bersama di acara hall Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bapak-bapak, Pak, Pak, Bu, kalau bukan karena panitia, kira-kira bisa kita hadir di sini? Kalau bukan karena panitia, ndaklah kita bisa hadir di sini. Tapi panitia mengundang kita, mengajak kita, bahkan tadi dikatakan sampai panitia itu semalaman ndak tidur untuk mempersiapkan acara hari ini. Maka kita kasih motivasi yang besar buat panitia. Wabil khusus para panitia ini, yakinilah seyakin-yakinnya perjuangan kalian akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kalian peringati, karena yang kalian ajak ini untuk memperingati orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperingati orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang yang dimuliakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, kira-kira nyesel enggak? Nyesel enggak? Hadir di sini nyesel enggak? Walaupun enggak dapat nasi bungkus? Bapak-bapak, kira-kira nyesel enggak? Walaupun enggak dapat nasi bungkus? Jadi tahun depan enggak usah pakai nasi bungkus, gimana? Setuju? Jadi uangnya bisa cepat selesai masjid? Kadang-kadang kalau nggak ada nasi bungkus, waduh. Tapi ini biasanya nasi bungkus ini sumbangan dari masyarakat ya, swadaya dari masyarakat ya, yang ingin antusias ikut memperingati hall Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Insya Allah setiap masyarakat yang ikut di dalam acara hall Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ikut walaupun dengan satu nasi bungkusnya, tapi itu akan mendapatkan pandangan, akan mendapatkan insya Allah pertolongan nanti kelak, syafaat dari seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nasi bungkus saja dapat, apalagi kalau apalagi kalau bukan nasi bungkus lagi, dia nyumbang tenda ini saya semua. Wah. Atau pulang ini Pak DPR ini langsung, sudah kata ke Habib, saya semua yang nanggungin. Wah. Mantap itu ya. Insya Allah cepat jadi DPR 2019. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan yang hadir di hall Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kalau dia nggak pelit, hadir jadi dia DPR tahun 2019. Amin ya Rabbal Alamin. Berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kalau pelit nggak usah jadi. Nggak usah jadi kalau pelit. Ya, kenapa? Kalau hall aja pelit, apalagi untuk masyarakat. Betul? Masyarakat yang bilang.
Betul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, minum dulu boleh bu? Sedikit atau banyak? Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita tahu karena kita mengikuti thariqahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti yang diajarkan oleh beliau. Ibu-ibu dan bapak-bapak dari dulu, Ayah Ali datang ke sini untuk mengajarkan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana thariqahnya, bagaimana ilmu-ilmu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai sekarang kita rasakan ilmu-ilmu tersebut. Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau dari Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Ibu beliau dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahrah binti Rasul. Perpaduan antara Hasan dan Husain. Perpaduan yang mana kata Anas bin Malik, kalau mau melihat Rasulullah dari kepalanya sampai pinggul, lihatlah Sayyidina Hasan. Kalau mau lihat Rasulullah dari pinggul sampai telapak kaki, lihatlah Sayyidina Husain. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perpaduan antara Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kata Anas bin Malik, kalau kalian mau melihat Rasulullah, lihatlah Hasan. Dari ujung rambut sampai pinggulnya itu mirip Rasulullah. Kalau mau lihat kalau mau melihat Rasulullah dari Sayyidina Husain, lihatlah dari pinggulnya sampai ke telapak kakinya. Maka Anas bin Malik dia bilang Hasan nggak mirip dengan Ali. Sayyidina Hasan lebih mirip dengan Rasulullah karena rupanya lebih condong ke Rasulullah. Kalau Sayyidina Husain itu mirip dengan Rasulullah. Bagaimana? Jalannya mirip Rasulullah, kakinya mirip Rasulullah. Itu perpaduan dua cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini kalau tidak salah ke-21 Ustaz 21 daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kata Rasulullah dalam hadis, ibu-ibu, Bu, yang di tenda biru. Bapak-bapak, yang eksklusif. Enak duduk di kursi ya. Wah, kayak di bioskop. Itu subhanallah bapak-bapak, itu kreatif. Yang buat itu kreatif itu. Ya, itu suatu kreatif yang bagus itu. Duduk, kalau capek pindah ke sini. Kalau mau enak di sini. Kalau yang di itu kelas khawasul khawas di sana. Yang di teras masjid, apalagi yang di dalam masjid itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ahibbullah lima yarzuqukum min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibba ahla baiti lihubbi. Kata Rasulullah, ibu-ibu, Bu, udah tahu belum artinya? Sudah.
Oh belum. Kalau sudah berarti wah hebat ini. Ya. Kata Rasulullah, bapak-bapak, Rasulullah mengatakan, ahibbullah lima yarzuqukum min ni'ami. Kata Rasulullah, umatku, cintailah Allah. Cintailah Allah. Kenapa? Lima yarzuqukum min ni'ami. Karena Allah yang telah memberikan kalian nikmat. Bapak-bapak, Pak, Pak, enak nggak duduk di atas? Nikmatnya lebih loh. Nikmatnya lebih dibandingkan yang di bawah. Betul tak? Betul kan? Bu, Ibu duduk di bawah tenda. Nikmatnya lebih dibandingkan yang di bawah pohon. Betul tidak? Tadi kotak berjalan berapa isinya? Kalau masuk bioskop aja mayar. Ibu-ibu, bapak-bapak, ahibbullah lima yarzuqukum min ni'ami. Wajib mencintai Allah karena kalian, kita semua ini umat Nabi Muhammad khususnya telah mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib mencintai Allah, wajib mencintai Allah. Bu, Bu, halo yang di tenda biru. Habib jauh dari Palembang sini. Ya, ibu-ibu ini yang harus banyak bersyukur. Ya, harus banyak bersyukur. Ibu tahu, Bu? Halo? Tahu kan? Sering kan dengar hadis? Hadis di neraka banyak perempuan? Jangan dulu berdoho-doho. Iya, ibu-ibu, sering kan dengar hadis? Ya, di neraka banyak perempuan? Tahu apa sebabnya? Karena kufur nikmah. Sebabnya karena kufur nikmah. Baju sudah selemari masih kurang bersyukur. Baju sudah selemari. Iya, Habib di rumah. Habib nih di rumah, contoh nih. Habib di rumah. Itu dari baju Habib dibandingkan baju istri yang lebih banyak. Tapi alhamdulillah istri Habib bersyukur. Makanya ditambahkan. Kalau bersyukur kan ditambah. Oh, berani lah, Pak. Sudahlah. Ibu-ibu, perempuan ini harus lebih banyak bersyukur kalau ingin cepat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak bersyukur. Kenapa? Karena lihatlah ibu-ibu, karena banyaknya laki-laki korupsi karena banyak tuntutan dari perempuan. Kan manggut kan? Iya betul. Karena banyak tuntutan dari perempuan. Sudah tahu suaminya hanya punya perahu pompong, tapi tuntutannya minta emas 2 kilo. Akhirnya macam-macam yang dilakukan oleh suaminya. Sudah tahu suaminya cuma PNS atau honor, yang nggak naik-naik jadi PNS. Tuntutannya luar biasa. Hati-hati, Bu, nggak bersyukur itu ciri-ciri masuk. Tahu sudah.
Makanya syukuri aja Bu, syukuri aja. Paling banyak bersyukur itu harusnya perempuan. Karena perempuan kalau sudah banyak bersyukur, rizki suaminya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena istri-istri mendapatkan rizki dari suaminya. Maka kalau istri bersyukur, rizki suaminya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bapak-bapak, laki-laki ada juga loh masuk neraka. Ya, banyak masuk neraka. Banyak juga masuk neraka. Kenapa? Karena mata keranjang. Betul Bu? Nah betul kan? Iya. Karena laki-laki tidak bisa menjaga mata, karena laki-laki nggak bisa menjaga syahwat, itulah penyebab banyak laki-laki masuk. Nah, makanya bapak kalau nggak bisa jaga mata, kalau nggak bisa jaga syahwat, tambahlah. Tambah sikong lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita wajib mencintai Allah. Kita wajib mencintai Allah. Dengan cara apa kita mencintai Allah? Ayo kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri nikmat Allah yang sudah punya rizki. Alhamdulillah. Walaupun pinang 4 tahun gak naik-naik, alhamdulillah. Nanti 2019 naik. Walaupun kelapa nggak naik-naik, alhamdulillah, nanti 2019 naik. Bapak-bapak, jadi makanya bapak-bapak kalau ngaku, ibu-ibu kalau mengaku cinta kepada Allah, ayo rajin-rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Oh, ada lagi tuh, kelas mana itu di ujung? Bapak, itu di luar kelas itu. Ada lagi tuh di jalan tuh. Jelas enggak suara Habib? Jelas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, ahibbuni lihubbillah. Ahibbuni lihubbillah kata Rasulullah. Cintailah aku kata Rasulullah. Cintailah aku, bukti kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak cukup hanya bersyukur aja nikmat. Alhamdulillah, saya sudah mencintai Allah, saya sudah mencintai Allah, saya sudah bersyukur, saya tergolong orang yang mencintai Allah. Belum cukup, cintai juga Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintailah. Jikalau engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah Nabi Muhammad. Bukti kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, Pak, Pak, sudah pernah belum bapak-bapak menghitung sunnah Nabi yang telah bapak lakukan? Pak, eksklusif. Sudah pernah belum menghitung sunnah Nabi yang sudah bapak lakukan atau sedang bapak lakukan? Sampai kapan, Pak? Umur udah pala 3, pala 4, pala 5, pala 6, bala 12. Mendengar balak 12, oh pengalaman lama itu. Sekarang enggak lagi ada balak 12 di sini. Hilang semua berkat Khol Syekh Abdul Qadir Jailani. Enggak ada balak 12, enggak ada balak 6, enggak ada.
Yang adanya gawat nih narkoba. Narkoba anak muda kita sekarang nih. Kalau udah narkoba lupa semua. Itu kata Pak Camat tadi. Kalau udah narkoba, naudzubillah min dzalik, bukan orang kaya, orang miskin pun bisa kecanduan narkoba. Ini kawan. Ini gawat. Ini bukan tugas polisi saja. Bukan tugas polisi saja. Semua oknum masyarakat tugas memberantas narkoba. Polisi ya lihat di sini cuma satu kan. Kasihanlah kalau dia sendirian ngurusin narkoba. Oknum semua masyarakat ikut harus mencegah. Ibu-ibu, Bu, ada narkoba di rumah? Ada beb narkoba, sahang, garam, sabu-sabunya garam halus, kokainnya sahang, ganjanya rokok sek, rokok yang dibelintir-belintir, rokok orang lama ya, ada nggak? Dulu kan ada rokok lama deh, nah rokok dibuat pakai kertas lintir-lintir, rokok kecil. Nah kalau itu orang suka ganja sekarang gitu deh. Tapi alhamdulillah, insya Allah di Tanjung Pasir tidak ada narkoba. Kalau ada narkoba tenggelamkan, kayak Ibu Susi menenggelamkan kapal. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi perihal kita harus mencintai Rasulullah dengan cara apa? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad, hidupkan di rumah kita. Hidupkan ibu sunnah di rumah. Bapak-bapak, Pak, kalau Habib masuk ke Tembilahan, masuk ke Tungkal senang. Kenapa? Karena ada sunnah Nabi Muhammad yang gak ada di Palembang. Apa? Cuci tangan ketika makan. Ada mangkok dia. Walaupun makan kue, ada cuci tangannya. Ada cuci tangannya tuh, walaupun cuma makan kue kering. Walaupun cuma makan agar-agar, ada cuci tangannya itu. Kalau Palembang dulu ada, sekarang sudah jarang itu. Paling di lingkungan habaib tapi kalau lingkungan yang bukan habaib jarang nemukan itu. Paling ke lingkungan orang-orang Palembang asli, Kemas, Ki Agus, Raden. Nah itu masihlah ada. Kalau mereka mengadakan acara adalah masih itu. Tapi kalau sudah lingkungan perkotaan, semuanya pakai boro-boro cuci tangan, pakai sendok. Ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah mengatakan asbabul ghina, penyebab kita akan menjadi orang yang cukup, tidak akan terkena kefakiran. Apa? Kata Rasulullah, cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Cuci tangan sebelum makan sama sesudah makan bisa menjadi penyebab la yusibul faqra, tidak terkena kefakiran. Hebat tidak sunnah Rasulullah? Hebat tidak, Pak? Pak, jangan lupa nanti makan nasi bungkus cuci tangan dulu. Tuh panitia kan di setiap nasi bungkus ada air tuh. Nah itu buka dulu airnya, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu tuh, dikasih air tuh biar cuci tangan. Cuci tangan dulu baru makan. Beb, tangan saya bersih, bukan kotor. Sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Ini yang kedua. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, yaitu kalau kita cinta dengan Allah, buktikan kecintaan kita dengan mengikuti Nabi Muhammad. Bagaimana mengikuti Nabi Muhammad? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Waman ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku kelak di sorga. Ibu-ibu, bu, yang di bawah pohon sawit, terasa kayak di mana lah itu? Kayak di mana lah? Tanjung Pasir. Bapak-bapak,
Bapak-bapak, ibu-ibu, semua kan ingin masuk surga? Ingin masuk surga, Bu? Pak? Ingin masuk surga? Mau dengan Siti Fatimah? Mau dengan Khadijah? Mau dengan Aisyah? Mau dengan Siti Maryam? Mau dengan Rabi'atul Adawiyah? Maka kalau mau, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Rasulullah. Bagaimana caranya? Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di rumah. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di rumah. Bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah? Hidupkan sunnah duha, hidupkan sunnah witir, hidupkan qiraatul Quran fil bait. Hidupkan bacaan Al-Quran di rumah. Jangan di rumah betong tong 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 tong. Ayo. Betul tidak? Di rumah ada speaker kayak gini besar nih. Kayak gini di rumah ada besar. Untuk apa? Untuk apa coba? Ada pengajian? Ada pengajian? Hah? Ada speaker di rumah kayak gini besar ini untuk apa? Ada pengajian? Hah? Biasanya kalau ada speaker kayak gini apa yang dibunyikan? Dangdut, dangdut. Ser. Mencari alamat, ya. Speaker besar-besar di rumah kayak gini loh. Kalau dia buat majelis pengajian, oh di masjid nggak ada speaker ya, sudah. Ini di rumah saya nggak ada manfaat nih, ya. Daripada anak saya dengar dangdut-dangdut, ini buat masjid, ambil buat masjid. Ya, kalau ada manfaatnya, ini nah lihat speaker buat hall, ya hall ya. Mudah-mudahan gratis. Nyumbang hall. Amin. Amin. Beb, ongkosnya Beb. Ya sudah kasih ongkos saja. Biarlah, biar gampang-gampang. Nanti semuanya Pak DPR semua. Tenang aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah kita. Bacaan Al-Quran hidupkan. Karena kenapa? Karena dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah akan mendapatkan ketenangan di rumah. Bapak-bapak, kalau masuk rumah biasanya bagaimana? Pak, kalau masuk rumah bagaimana biasanya? Ngucapin salam. Ya. Biasa nggak ngucapin salam? Jujur. Jujur. Bu, bapak-bapak kalau masuk ngucapin salam enggak? Nah, enggak kan? Bapak-bapak biasa selonong boy. Apalagi kalau udah kebelet nggak tahan lagi. Cepet bu, cepet bu, cepet. Ya bapak-bapak, Rasulullah mengajarkan biar rizkinya lancar, biar rizkinya lancar, biar rumahnya adem ayem. Apa? Kalau masuk rumah ucapin salam, setelah ucapin salam baca ayat kursi, setelah baca ayat kursi baca Al-Ikhlas 3 kali. Masuk? Masuk belum? Ulang lagi enggak? Kalau mau masuk rumah ucapin salam. Setelah ucapin salam masuk dengan kaki kanan, baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dijamin yang berkata Rasulullah di dalam kitab Anwar Qudsiyah karangan Imam Sya'rani. Di situ Rasulullah berkata, orang yang masuk rumah dengan membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas 3 kali, maka Allah akan lancarkan rizkinya dan Allah akan makmurkan rumahnya. Amin ya Rabbal. Hidupkan sunnah Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ibu, dalam Al-Quran jelas, kalau bersama kita ada Rasulullah, Allah tidak akan pernah mengazab. Dalam Al-Quran, kalau bersama kita ada Rasulullah, tidak akan kena azab. Tidak akan kena azab. Kemarin bu, Pak, tsunami yang di Banten, tsunami yang di Banten. Mau tsunami di Tanjung Pasir?
Kalau yang namanya balak nggak mau semua, yang namanya azab nggak mau semua. Ibu mau sawit naik, mau kelapa naik, nah, mau semua. Nanti biar DPR ngurusin. Bapak-bapak, ibu-ibu di Banten, di Banten itu ada satu rumah villa pinggir pantai Anyar disewa oleh satu kelompok santri hufadzul Quran, penghafal Quran. Dia nyewa di situ untuk refreshing, tapi tetap ada hafalan di situ. 60 hari, 2 bulan dia disewa di situ. Pada saat tsunami terjadi di Banten, di pantai Anyar, itu mereka di dalam rumah villa tersebut hanya mendengar suara bergemuruh. Mereka pikir mungkin guruh, mereka pikir mungkin geledek. Tapi ketika mereka buka pintu, subhanallah, di halaman mereka tidak ada air sedikit pun masuk. Tapi ketika di luar pagar rata, di luar pagar rumah tersebut rata semua rumah. Hanya rumah yang disewa untuk menghafal Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pantai Anyar, di Banten. Lihatlah sendiri kalau tidak percaya. Iyalah, kalau tidak percaya lihat sendiri. Iya. Itu terjadi di Banten. Ada lagi terjadi terjadi di daerah mana kemarin? Palu ya. Ah, itu masjid. Ada dulu di tsunami di Aceh, kuburan aman, padahal jarak dengan laut cuma 1 kilo. Air terbelah, padahal tingginya tsunami itu melebihi 15 meter. Air terbelah. Kenapa? Itulah kalau sudah dijaga oleh Allah. Makanya rumah-rumah siapapun yang di dalamnya ada sunnah Rasulullah, dihidupkan sunnah Rasulullah, yakin yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah lam yu'adzib, Allah tidak akan mengazab, wa anta fihim, dan engkau ada berada di dalamnya, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mau banjir? Mau kebakaran? Mau longsor? Kalau tidak mau hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru kemarin lusa di Jambi, 10 ruko longsor habis. Di Jambi baru 10 ruko longsor habis. 10 ruko kalikan aja kalau 700 juta satu ruko. Satu ruko itu 700 juta tuh. Itu minimal 700 juta, coba 10, 7M. Rugi. Rugi. Gimana kalau itu masih harta sifatnya sementara. Tapi kalau coba anak istri kita yang hilang. Bagaimana kalau anak istri kita hilang? Pak, kalau anak istri kita hilang bagaimana? Kawin lagi. Wah. Memang pikiran bapak ini emang sama kayak Habib. Iya, ibu-ibu, makanya hidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah kita. Kalau kita memang cinta kepada Nabi Muhammad, dan ibu tangga kalau ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, mengaku cinta Nabi Muhammad, ikutin sunnah Nabi Muhammad, maka sama saja mencintai Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, ahibbu ahla baitil hubbi. Kata Rasulullah, cintailah keluargaku sebagai bukti kalian cinta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah keluarga Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan Rasulullah. Cintailah keturunan Rasulullah, maka insya Allah dengan mencintai mereka
akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Tabrani itu di akhirat nanti ini yang Habib dapat sanad dari Habib Abdurrahman bin Abdullah Qutbul Ghaus Abdullah bin Qutbul Ghaus Abdul Ghadir bin Ahmad Balfaqih. Beliau mengatakan dari kitab At-Tabrani atau Darul Qutni itu dikatakan di akhirat nanti kalau ada satu orang yang calon masuk surga, amalnya amalan surga, pengamal ahli sorga, tapi ketika dia jumpa dengan Rasulullah ditolak oleh Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada tidak senang dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Abdul Qadir Jailani? Repot bener. Enak kita duit kita kumpulkan, kita bangun masjid, kita bangun masjid, hol bid'ah bahlul. Ya, orang nggak ngerti gitulah, nggak ngerti ya. Ya, semuanya itu ada gosem, ada bagiannya, ada bagiannya. Yang ngatur bagian Allah, yang bagian masjid ada bagian masjid. Nanti pulang nanti selesai oleh DPR semua. Tenang saja. Hidup DPR. Iya, siap-siaplah. Ibu-ibu, ada bagiannya. Ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, kalau satu orang dia nyiapin satu sak semen, ini ada berapa jumlah? Ada berapa jumlah ini? 500 orang lebih kan? 1000 kan? Nah, 1000 sak. Berapa satu sak semen? 60.000 di sini? 70. Kecil. Habib ikut 10 sak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kecil besar 70.000. Kecil besar. Betul. Panitia siaplah kotak. Kecil nanti ngasih 2.000. Kecil ngasih 2.000. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi Pauji udah mantau, udah jauh tuh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau kita ingin masuk surga, maka jangan tinggalkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rayakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Rayakan. Kenapa? Karena dengan merayakan salah satu keturunan Rasulullah, apalagi dia seorang yang alim, al-allamah, al-arif billah, al-qutbul ghaus, sultanul auliya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini, Bu, di zaman beliau semua aulia berada di bawah takdal akdam, di bawah telapak kakinya beliau semua, dan beliau di atas dari semuanya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya ada orang bertanya sama Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Ya Habib, bagaimana Habib? Mana yang lebih tinggi derajatnya dari Al-Imam Sultan Malak Abdullah bin Al-Idrus, Al-Imam Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Al-Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi?" Maka kata Habib Abdullah Haddad, semua mereka ini adalah dari aliran satu, dari atas turun ke bawah. Meninggal Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, turun ke Al-Imam Abi Madian, dari Abil Madian turun Al-Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Semua rantai sama, Pak. Semua rantai turun menurun dari makom ke makom, sampai di setiap zaman ada seorang wali min auliyaillah yang membuat kita aman dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ibu bapak, kenapa desa Pak Tanjung Pasir ini nggak kena banjir, aman, nggak ada musibah yang besar? Kenapa? Karena ada wali min auliyaillah yang mendoakan setiap malam biar desa ini aman dari azab Allah. Tapi itu wali mungkin mata kita tertutup, nggak kelihatan, karena amal dia amal malam, bukan amal siang. Karena dia beramal, berdoa disembunyi di malam hari, hanya dia dengan Allah yang tahu. Dan kata Rasulullah, di setiap umatku yang berkumpul 40 orang, maka di salah satu dari 40 itu ada wali min auliyaillah. Perkumpulan yang baik seperti ini, ada 40 orang berkumpul, maka salah satu dari 40 itu ada wali min auliyaillah. Di sini ada berapa? Lebih dari 40. Maka banyak wali min auliyaillah ada di sini. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang kalau dia ngomong didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang mata kita tertutup. Kenapa? Karena tadi merasa diri lebih baik dari yang lain, ya. Belum tentu yang di panggung lebih baik daripada yang di tenda. Bisa jadi yang di tenda tidak lebih baik daripada yang di panggung. Iya, itu mungkin yang di tenda, yang kelas eksklusif, di situ ada walinya, wali murid. Mungkin yang di tenda biru ini ada waliyahnya, yang dekat dengan Allah. Ya, wallahu a'lam. Makanya kita berusaha untuk tidaklah merasa pada diri kita lebih baik dari yang lain. Walaupun kita mempunyai pangkat yang tinggi, walaupun kita punya ilmu yang tinggi, walaupun kita punya derajat yang tinggi, tetap apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Hakim tadi, kita harus memiliki sifat tawadhu. Sifat tawadhu. Bu, Habib jadi teringat. Ah, ini jam 12 lagi sudah. Pantes perut udah bunyi. Pantes, aduh.